Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Malam itu, setelah azan maghrib berkumandang dan gelap menyelimuti perkampungan, suasana di Betamaart berubah menjadi sunyi. Minimarket yang terletak di pinggir jalur utama provinsi itu hanya sesekali dilewati mobil atau truk besar yang melaju pelan. Di antara kesunyian, suara jangkrik dan angin semilir dari pepohonan sekitar mengisi kekosongan. Pukul 8 malam, di saat suasana mulai hening dan pelanggan hampir tak ada, tiba-tiba pintu kaca Betamaart berderit terbuka. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun masuk. Kepala gundul tanpa rambut sedikit pun, hanya mengenakan kaos dalam putih yang lusuh dan celana pendek. Namun, senyum ceria terpancar jelas dari wajahnya. Yono yang sedang berjaga di kasir menatap anak itu dengan sedikit terkejut, namun segera tersenyum ramah. "Selamat malam, Nak. Mau beli apa?" tanya Yono sambil meraih sebuah permen dari rak dekat kasir. "Permen itu, Mas," jawab anak itu sambil menunjuk permen warna merah yang menggoda. Sambil melayani, Yono mencoba membuka percakapan. "Datang sama siapa, Nak? Dari mana?" Anak itu menatap Yono dengan mata berbinar. "Saya datang sama teman-teman. Mau main bola di kebun dekat situ." Ia menunjuk ke arah belakang minimarket, area yang penuh semak dan pohon. Yono mengangguk pelan. "Oh ya, main bola di malam hari di kebun." Anak itu hanya tertawa ceria. Setelah membayar permen dengan uang receh, ia berlari cepat keluar minimarket, meninggalkan jejak kaki kecil di lantai keramik. Leni yang sejak tadi mengamati dari samping mengernyitkan dahi. Masa iya ada anak kecil main bola di perkampungan sepi kayak gini? Apalagi malam begini, gumamnya pelan ke arah Yono. Yono hanya terdiam, matanya menatap pintu yang baru saja tertutup. "Ya, entahlah," jawabnya singkat, sambil mengedipkan mata. Setelah anak kecil itu pergi, suasana Betamaart perlahan berubah semakin sunyi dan berat. Lampu-lampu neon yang terang benderang seperti tidak cukup menerangi sudut-sudut toko yang mulai terlihat gelap dan menyeramkan. Suara jangkrik dan angin malam dari luar terdengar lebih jelas, seolah membisikkan sesuatu yang tak nyaman. Yono dan Leni kembali pada tugas mereka, namun hati mereka terasa tidak tenang. Setiap suara yang tiba-tiba terdengar kecil saja membuat mereka tersentak kaget. Suara lonceng pintu minimarket yang berbunyi pelan ketika pelanggan masuk atau keluar, kini terasa seperti dentingan alarm yang memecah keheningan mencekam. Tak lama kemudian, pintu kaca kembali terbuka. Namun kali ini, tidak ada seorang pun yang masuk. Angin malam berhembus masuk, mengibaskan rak-rak dan membuat beberapa kemasan makanan bergeser dan berjatuhan satu persatu. Suara cekrek-cekrek gemerisik itu memenuhi ruangan. Leni menatap sekeliling dengan mata waspada. "Yo, kamu denger nggak? Kayak ada yang aneh." Yono mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Iya, jangan-jangan cuma angin. Tapi tetap hati-hati ya." Mereka berdua mulai merasa semakin diawasi. Di monitor CCTV, bayangan samar muncul di lorong belakang, tampak seperti sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam dan menatap ke arah kamera. Namun ketika mereka menoleh ke arah lorong itu, tidak ada siapa-siapa. Leni merasakan bulu kuduknya berdiri. "Yo, itu siapa ya?" Yono hanya bisa menghela napas. "Aku nggak tahu. Tapi kita harus tetap waspada." Waktu terus berjalan, jam semakin menunjukkan malam larut. Suara-suara aneh mulai sering terdengar, langkah kaki tanpa bayangan, desiran kain di lorong kosong,
suara bisikan halus yang tak bisa dimengerti. Keduanya saling berpandangan, ketegangan memenuhi udara. Di tengah suasana yang mencekam itu, tiba-tiba lampu di area kasir berkedip beberapa kali sebelum padam total, meninggalkan mereka dalam gelap gulita. Yono dan Leni saling bertukar pandang, napas mereka mulai memburu. Lampu kasir yang sempat padam akhirnya menyala kembali setelah beberapa detik mencekam. Meski terang kembali, hawa aneh itu belum juga hilang. Yono dan Leni masih berdiri di tempat, mencoba mengatur napas dan menenangkan detak jantung mereka yang sempat melonjak. Tiba-tiba, bel pintu Betamark berbunyi lagi. Kali ini bukan kosong. Seorang pemuda bertubuh kekar masuk. Lengan kanan dan kirinya penuh tato, rambutnya disisir ke belakang dan ia mengenakan jaket kulit usang. Dari wajahnya yang tenang, jelas ia bukan penduduk desa setempat. Ia berjalan santai ke arah kasir. "Rokok, Mas." "Jarum isi 20, katanya datar sambil mengeluarkan dompet dari saku celana jeansnya. Yono mengambil rokok yang diminta dan menyerahkannya sambil tersenyum ramah. "Mau sekalian minum, Mas?" "Enggak, cukup ini aja." Ia menerima rokok dan menyerahkan uang. Saat Yono memproses pembayaran, pemuda itu bersandar di meja kasir dan berujar santai, "Kalian denger enggak? Di ujung jalan sana, sekitar 2 kilo dari sini, barusan ada kecelakaan. Motor nabrak truk dari belakang. Katanya si pengendara motornya langsung tewas di tempat." Leni dan Yono sontak menoleh. "Serius, Mas?" tanya Leni, nadanya terkejut. Pemuda itu mengangguk. "Warga udah mulai ngumpul. Tapi ya biasalah, kalau udah malam begini, mayatnya belum dievakuasi. Katanya sih, nunggu ambulans. Katanya juga, si korban itu anak muda, masih pakai kaos putih lusuh." Mendengar itu, Leni refleks melirik ke Yono. Keduanya teringat pada anak kecil yang datang tadi malam dengan kaos dalam putih dan celana pendek, wajah ceria yang terasa tidak wajar hadir di jam-jam seperti itu. Pemuda itu tertawa kecil, "Wah, hati-hati aja, ya. Siapa tahu hantunya nyasar ke minimarket ini. Kan terang nih, cocok buat mampir." Yono ikut tertawa dan menunjuk Leni. "Wah, kalau gitu Leni yang harus hati-hati, Mas. Dia paling penakut di sini." "Yono!" Leni mencubit lengan Yono, kesal. "Nggak lucu." Pemuda itu hanya tertawa, lalu melangkah santai menuju pintu. Sebelum keluar, dia menoleh dan berkata sambil tersenyum samar, "Malam Jumat, Mas. Jangan terlalu percaya, tapi juga jangan terlalu cuek." Pintu otomatis terbuka, dan si pemuda keluar. Dentingan lonceng terdengar lagi sebelum pintu kembali tertutup perlahan. Suasana kembali hening. Sekitar 15 menit setelah pemuda bertato itu pergi, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Dari balik kaca depan minimarket, terlihat lampu sorot sebuah mobil polisi perlahan mendekat dan berhenti tepat di depan Betamark. Pintu mobil terbuka, dan 2 petugas berseragam turun. Mereka masuk ke dalam minimarket. Suara derit pintu terdengar jelas di antara heningnya malam. "Selamat malam," sapa salah satu polisi dengan ramah, berjalan ke arah kasir. "Selamat malam, Pak," jawab Yono, mencoba tetap santai meski suasana hatinya sedang tak menentu. Salah satu polisi menunjuk ke arah rak dekat lemari pendingin. "Rokok gudang garam 1, sama soft drink yang dingin, Mas." "Baik, Pak," jawab Yono sambil mengambil pesanan mereka. Saat proses pembayaran, rasa penasaran Yono tak bisa ditahan. "Pak, mohon maaf, memang benar ya, tadi ada kecelakaan di ujung jalan sana." Polisi yang satu lagi,
yang tampak lebih tua dan berwajah serius, mengangguk sambil membuka botol minuman dingin. Betul. Tadi sore menjelang maghrib, motor tabrak truk dari lawan arah. Katanya sih pemotor ngebut dan diduga lagi mabuk. Polisi lainnya menimpali, korban laki-laki, masih muda. Tubuhnya lumayan besar, penuh tato. Meninggal di tempat. Yono dan Leni saling menoleh. Leni langsung terdiam. Matanya menatap lurus ke meja kasir, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Polisi itu melanjutkan, identitasnya belum jelas, tapi kayaknya bukan warga sekitar. Kami masih nyari kontak keluarga. Nah, kami mampir bentar, sekalian nyari minum biar melek. Malam panjang, Mas. Yono mengangguk pelan, menyodorkan struk pembelian. Iya, Pak. Hati-hati di jalan. Setelah membayar, kedua polisi itu mengucapkan terima kasih lalu keluar dan masuk kembali ke mobil mereka. Dalam beberapa saat, suara mesin mobil kembali terdengar menjauh ke arah jalan besar. Saat suasana kembali sunyi, Leni menoleh ke Yono dengan wajah pucat. "Yo," bisiknya pelan, "kamu sadar nggak? Pemuda yang tadi kesini, yang beli rokok badannya besar, penuh tato, dan gayanya juga kayak orang mabuk." Yono tertegun. Bayangan wajah pemuda yang datang sebelumnya, caranya bersandar di kasir, senyumnya, dan ucapannya tentang kecelakaan, semuanya berkelebat kembali dalam pikirannya. Ia memejamkan mata, menelan ludah. Nggak mungkin. Dia udah meninggal tapi datang ke sini, suara Leni bergetar. Yono tak menjawab. Ia hanya memandang pintu kaca minimarket yang kini tertutup rapat. Di baliknya, malam terasa lebih gelap dari biasanya. Jarum jam sudah menunjuk pukul 11 malam lebih 10 menit. Layar monitor di kasir telah dimatikan, etalase dirapikan, dan lampu-lampu minimarket satu persatu mulai padam. Shift malam itu akhirnya selesai, tapi bukan dengan rasa lega, melainkan dengan beban aneh yang menggantung di udara. Pak Kepala shift, sudah pulang lebih awal sekitar setengah jam sebelumnya karena alasan keluarga. Kini hanya tinggal Yono dan Leni berdiri di depan Betamark yang kini gelap, hanya disinari lampu jalan yang redup di pinggir jalur provinsi. Leni menggenggam ponselnya, menatap layar dengan cemas. Ia sudah mencoba menelepon kakaknya untuk menjemput, tapi tak ada jawaban. Pesan pun belum dibaca. "Gimana, Len?" tanya Yono sambil menengok ke arah motornya yang terparkir. Leni menggeleng pelan. Nggak dibalas. Telepon juga nggak diangkat. Mungkin udah tidur. Wajahnya masih pucat. Bayangan cerita kecelakaan dan kemunculan pemuda misterius tadi terus membayangi pikirannya. Yono berpikir sejenak, lalu dengan nada tenang ia berkata, "Kalau kamu nggak keberatan, aku ngikutin dari belakang aja. Nggak enak juga kalau kamu pulang sendirian malam-malam begini." Leni tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Makasih ya, Yo. Maaf banget jadi ngerepotin." "Ah, santai. Namanya juga teman satu shift," kata Yono sambil tersenyum mencoba mencairkan suasana. "Lagi pula besok kita libur, kan? Jadi bisa tidur sepuasnya." Leni tersenyum tipis, walau masih ada rasa was-was di matanya. Mereka pun bersiap. Yono memakai helm dan menyalakan motornya, sementara Leni mendahului di depan. Jalanan malam itu benar-benar sepi. Tak ada kendaraan lain lewat, hanya suara mesin motor mereka yang bergema di sepanjang jalan menurun menuju desa. Langit gelap tanpa bintang, pohon-pohon di pinggir jalan seakan berayun pelan ditiup angin gunung. Di beberapa titik jalan yang tanpa lampu, kegelapan terasa seperti menyelimuti tubuh mereka. Yono yang mengikut di belakang sesekali menyalakan lampu jauh untuk memastikan Leni tetap terlihat di depannya. Sesekali, Yono merasa seperti melihat bayangan lain di balik pepohonan.
Namun ia menggelengkan kepala, menepis pikiran itu. Ia harus tetap fokus mengantar Leni sampai rumah. Suara deru motor terus terdengar membelah malam. Dari jalan utama yang sepi, mereka mulai berbelok ke arah gang kecil yang menurun dan masuk ke jalur perkampungan. Lampu jalan mulai jarang terlihat, hanya sesekali memantul dari kaca rumah warga yang sudah gelap, pertanda semua orang telah terlelap. Yono tetap menjaga jarak aman di belakang Leni. Di sisi kiri dan kanan jalan mulai tampak hamparan sawah yang gelap dan sunyi. Angin malam berembus pelan, namun dinginnya terasa menggigit. Mereka terus melaju melewati satu dua pohon besar yang tumbuh rimbun di pinggir jalan, daunnya bergoyang seperti melambai pelan dalam gelap.